Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Saputra, mahasiswa Akademik Pariwisata Indonesia dengan jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme dalam bekerja. Nah, sebelum kita beralih nih ke pengertian profesi, saya ingin kasih tahu nih, profesionalisme itu apa sih, Yan? Nah, profesionalisme itu adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Dari sini ada beberapa pengertian profesi dari menurut para ahli. Yang pertama dari Saint E.H. 1962. Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Yang kedua dari Paul F. Comenis 1983. Dia berkata, profesi adalah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Nah, selanjutnya adalah pengertian profesional. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar, vateri atau profiteri, untuk menerima panggilan tersebut untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang ditanda dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Di bawahnya ada beberapa sikap seorang profesional, yaitu komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, dan juga menjadi bagian dari masyarakat profesional. Selanjutnya, 4 perspektif dalam mengukur profesionalisme menurut Gile dan juga England. Yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan lambang profesional, pendekatan sikap individu, dan juga pendekatan alektik. Yang kedua, pendekatan perkembangan bertahap individu dengan minat sama, berkumpul mengidentifikasi dan mengadopsi ilmu, membentuk organisasi profesi, membuat kesepakatan persyaratan profesi, menentukan kode etik, merevisi persyaratan. Yang ketiga, pendekatan berorientasi karakteristik etika sebagai aturan langkah, pengetahuan yang terorganisir, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan minimal, sertifikasi keahlian. 4. Pendekatan berorientasi non-tradisional, mampu melihat dan menerumuskan karakteristik unik dan kebutuhan sebuah profesi. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri profesionalisme, yaitu antara lain, yang A, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil atau perfect result, sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Yang B, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang C, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. Yang D, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang E, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjadi efektivitas kerja yang tinggi. Nah, di sini juga ada beberapa faktor-faktor yang mendukung sikap profesionalisme. Yang pertama, performance. Yang kedua, akuntabilitas aparatur. Yang ketiga, loyalitas pegawai. Yang keempat, kemampuan aparatur atau pegawai. Watak kerja seorang profesional. Yang pertama, kerja seorang profesional itu beretikat untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Dan oleh karenanya itu tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Yang kedua, kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan juga berat. Yang ketiga, kerja seorang profesional itu diukur dengan kualitas teknis dan juga kualitas moral. Harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Selanjutnya ada dari cara pengembangan profesionalisme kerja. Yang pertama,
menyelenggarakan kegiatan penataran dan pelatihan terhadap para pekerja yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Yang ketiga, mengirim atau menyekolahkan para pekerja pilihan ke luar negeri. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan seminar loka karya atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang kelima, menyediakan fasilitas dan bantuan dana kepada para pekerja yang berprestasi untuk meningkatkan keahlian di bidangnya. Dan yang terakhir, kode etik profesi. Kode etik profesi ini merupakan suatu tantangan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dan melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.